Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu begitu menakjubkan dan sangat inspiratif. Inspirasi hari ini saya peroleh dari doa Patri Pio. Dia seorang biarawan yang mendapatkan stigmata. Dan doanya begitu indah. Doanya berbunyi kurang lebih seperti ini. Ya Tuhan, kuserahkan masa laluku ke dalam kerahiman-Mu. Dan masa depanku ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu yang bijaksana. Dan anugerahkanlah rasa syukur ke dalam hatiku, karena sekarang ini aku mengalami kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Doa ini sangat indah karena membawa kebenaran. Masa lalu itu lebih baik diserahkan pada kerahiman Tuhan. Kenapa? Karena sudah terjadi dan tidak bisa diapa-apakan. Serahkan saja kepada kerahiman Tuhan. Nggak usah dipikirin, nggak usah diapa-apain, karena sudah lewat. Tinggal kita mohon ampun saja dan serahkan kepada Tuhan. Selesai. Nggak usah dibawa-bawa. Dan ini menyelesaikan banyak hal. Karena kebanyakan yang ada di pikiran kita itu adalah data masa lalu. Data usang. Isi pikiran kita cuma data usang. Tidak ada yang lain. Data baru nggak ada. Belum bisa. Pikiran kita belum bisa memikirkannya. Yang ada hanya memori. Ingatan akan masa lalu yang tentu usang. Untuk menghayati hari ini sudah nggak cocok. Kemudian menyerahkan masa depan kepada penyelenggaraan ilahi yang bijaksana. Sehingga kita nggak usah terlalu pusing memikirkan tentang masa depan. Karena sebetulnya masa depan atau besok itu bukan kenyataan. Bahkan kita bisa mengatakan besok itu konsep. Kenyataannya nggak ada. Nggak ada orang yang pernah pergi ke besok, nggak pernah. Atau besok tidak pernah datang sebetulnya. Begitu kita sampai besok, itu sudah menjadi sekarang. Dan sekarang ini yang kita jalani adalah hari esok yang kita khawatirkan kemarin. Maka kalau kita menyerahkan masa depan pada penyelenggaraan ilahi yang bijaksana, ya kita nggak khawatir. Tuhan penyelenggaranya. Lalu yang kita punya hanya saat ini. Dan kalau kita bisa mensyukurinya, karena mengalami Tuhan yang hadir dan menyelamatkan, ya sudah, hidup kita ringan, penuh syukur, dan penuh sukacita. Menariknya, saat ini itu abadi. Selalu saat ini, saat ini, saat ini. Dan tidak ada habisnya. Maka mengalami saat ini dengan sepenuh hati, hidup sepenuhnya saat ini, itu adalah anugerah yang terbesar. Dan kemudian hidup itu begitu menakjubkan. Dan itu sebetulnya Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita, aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Maka yang paling pokok adalah mengalami saat ini dengan rasa syukur. Terutama mengalami Tuhan yang selalu hadir di saat ini. Dan kita merasakan Immanuel itu, Allah yang menyertai kita dari saat ke saat. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan kemudian kita bisa mensyukurinya. Bukan berarti bahwa kita tidak memikirkan masa depan. Bukan. Boleh memikirkan masa depan, tetapi tidak perlu dikuasai oleh masa depan. Karena kenyataannya perspektif kita, konsep kita tentang masa depan keliru. Kenyataannya masa depan itu tidak pernah ada, bukan realitas. Nah, kalau kita membentuk konsep yang kita yakini atas dasar persepsi yang keliru, kan ya juga konsepnya jadi keliru. Maka kita harus mencoba terbuka. Menyadari kekeliruan-kekeliruan manusiawi yang seringkali mempengaruhi suasana batin, situasi hati, dan rasa syukur kita. Maka ketika kita menyadari bahwa masa depan itu sebetulnya tidak seperti yang kita pikirkan, kita serahkan saja kepada Tuhan.
Lalu kemudian kita bisa hidup pada saat ini dengan lebih tenang, tidak tergesa-gesa. Toh, besok juga tidak pernah ada. Yang ada hanya saat sekarang ini. Nah, dengan demikian kemudian kita secara sadar melihat konsekuensi-konsekuensinya. Bahwa saat ini itu begitu menakjubkan, nggak perlu tergesa-gesa. Kita harus hidup sepenuhnya, sepenuh hati saat ini, memberi diri yang terbaik. Nggak usah terlalu banyak berpikir, karena pikiran itu hanya isinya data lama, atau data lama yang diproyeksikan ke masa depan. Sehingga sebetulnya yang paling penting adalah mengalami. Mengalami saat ini dengan penuh rasa syukur. Menghadirkan cinta dimanapun kita ada. Dan memberi diri sebaik-baiknya. Ketika ketika ada kesusahan, kita membawa penghiburan. Ketika ada keputusasaan, kita membawa harapan. Ketika ada kesedihan, kita membawa sukacita. Dan itu selalu saat ini. Dan tidak besar-besar karena hanya saat ini saja kita bisa memikulnya. Tapi kalau kita juga memikul masa depan yang jauh sekali dan masa lalu yang sudah lewat, ya kita terlalu berat. Hidup menjadi begitu berat. Tapi kalau sungguh fokus mengalami Tuhan saat ini, dan saya bersyukur karena boleh terlibat dalam rencana Tuhan yang diatur sedemikian bijaksana oleh Tuhan pada saat-saat ini, saya bisa memberi diri yang terbaik dan pasti bisa karena ringan. Tidak terbebani oleh masa lalu yang terlalu berat dan masa depan yang belum pernah datang. Maka mari kita menghayati kehidupan ini dalam kesederhanaan. Mengalami dan mengalami, bukan berpikir dan berpikir, yang membuat kita tertarik keluar dari saat ini. Dan ada doa yang sangat indah, doanya Padre Pio itu, supaya kita setiap kali mendoakannya disadarkan bahwa konsep kita seringkali tentang masa depan dan masa lalu tidak tepat. Dan itu bisa mengganggu dan membebani. Maka kita melepaskan semuanya itu, yang keliru-keliru itu, yang tidak tepat itu. Dan mengikuti doa Santo Padre Pio, kita bisa menghayati kehidupan dengan lebih penuh. Dan kemudian kita bisa mencintai. Karena sebetulnya mencintai tidak lain adalah I am here for you. Dan itu terjadi saat ini. Saya ada di sini untukmu. Dan kemudian tidak ada lagi saya, karena saya ada untukmu. Dan tentu tidak lagi memikirkan diri sendiri. Dan kalau setiap saat kita bisa begitu, hidup menjadi lebih ringan. Dan kemudian sepenuhnya hidup kita menjadi kasih. Karena kita hadir sepenuhnya dan untuk orang yang kita kasihi. Dan tentu kita bisa karena kita bersama Tuhan. Barang siapa mengasihi, dia berasal dari Allah, mengenal Allah, dan bersama-sama dengan Allah. Dan kita memang diciptakan oleh Allah sebagai kasih. Jadi mari kita hadir mengasihi itu dengan sangat sederhana, yaitu hadir sepenuhnya dari saat ke saat untuk orang-orang yang kita hadapi pada saat itu juga. I am here for you. Seperti saya sedang membuat renungan ini untuk Anda, itu artinya saya ada di sini untukmu, memberikan yang terbaik yang saya bisa. Dan semoga yang saya berikan menjadi berkat bagi kita semua. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.